Kali ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa. Kembali ke masa lalu, ke sebuah negeri yang seolah dilupakan sejarah. Ini adalah kisah tentang bagaimana dari puing-puing keputusasaan, sebuah terang yang dahsyat bisa muncul dan mengubah segalanya. Coba jujur deh, kita semua punya wilayah mati itu kan? Sudut-sudut dalam hidup kita yang kita anggap udah rusak, udah gak ada harapan lagi. Kita sering mikir kalau Tuhan itu cuma tertarik sama bagian hidup kita yang udah baik-baik aja. Tapi, kisah Galilea ini justru bakal menjungkir balikan pemikiran itu. Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi akan mengubah total cara kita memandang titik tergelap dalam hidup kita. Oke, mari kita selami lebih dalam. Karena untuk benar-benar menghargai arti terang, kita harus paham dulu segelap apa kegelapan yang ada. Kita akan mulai dari kondisi historis yang benar-benar suram di wilayah utara Israel, yang dikenal sebagai Zebulon dan Naftali. Nah, yang menarik di sini adalah gimana sebuah tragedi sejarah bisa ngebentuk takdir satu wilayah. Coba bayangin, tahun 732 sebelum Masehi, waktu invasi Asyur yang brutal itu terjadi, merekalah yang pertama kali hancur lebur. Wilayah mereka jadi tanah penindasan, penuh trauma turun-temurun, dan dianggap nggak murni lagi karena percampuran budaya. Di mata pusat spiritual di Yerusalem, wilayah ini tuh kayak aib, negeri yang hidup dalam bayang-bayang, nggak punya nilai rohani apa-apa. Dalam bahasa Ibrani, ada satu kata yang bisa merangkum semua rasa malu ini. Hekal, artinya direndahkan, dianggap enteng, dipandang sebelah mata. Zebulon dan Naftali itu pada dasarnya adalah sampah sejarah bagi bangsanya sendiri. Sebuah tempat tanpa harapan, tanpa masa depan. Intinya adalah ini, mereka udah ada di titik paling rendah yang bisa dibayangkan. Tapi justru disinilah ceritanya jadi menarik. Sejarah penebusan itu seringkali dimulai dari titik terendah. Di tengah kehinaan inilah sebuah janji yang radikal dinyatakan. Yuk kita lihat gimana narasi putus asa ini mulai berbalik arah lewat sebuah nubuatan kuno yang seolah menentang semua logika. Coba deh dengerin baik-baik kata-kata Nabi Yesaya ini. Ini bukan janji yang abstrak atau ngawang-ngawang. Ini proklamasi yang sangat spesifik, yang menunjuk langsung ke wilayah yang paling terhina itu. Bagi mereka yang hidup di bawah naungan maut, bukan cuma cahaya biasa, tapi sebuah terang yang besar akan terbit. Apa yang dijanjikan itu adalah sebuah pembalikan total. Kita bisa lihat dengan jelas banget kontrasnya di sini. Dari negeri yang suram, jadi masa depan yang mulia. Dari yang direndahkan oleh Hekel, jadi yang dihormati dan diberi bobot. Dari naungan maut, jadi tempat terbitnya terang yang besar. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, ini sebuah kebangkitan total. Nah, kata Ibrani untuk kebangkitan ini adalah hikbit. Ini adalah jawaban langsung, antitesis dari hekal. Artinya memberi bobot, memuliakan. Inilah inti dari rencana ilahi, mengambil apa yang dianggap remeh oleh dunia dan memberinya bobot kemuliaan yang abadi. Ratusan tahun berlalu, tapi janji itu nggak pernah dilupakan. Sekarang kita lompat dari nubuatan ke penggenapannya. Dan ini perlu dicatat, bukan kebetulan sama sekali. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah manuver sejarah yang disengaja dan strategis banget, yang berpusat di sebuah kota nelayan bernama Kapernaum. Coba perhatikan rangkaian langkahnya yang presisi banget ini. Waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus nggak panik. Dia melakukan apa yang disebut anacoreo, sebuah penarikan diri yang taktis. Dia dengan sengaja meninggalkan kota masa kecilnya, Nazaret, dan pindah ke Kapernaum. Dia menempatkan dirinya tepat di epicentrum wilayah yang sudah ditandai oleh nubuatan berabad-abad sebelumnya. Terus, kenapa harus Kapernaum? Ini langkah yang jenius banget. Kapernaum itu letaknya persis di jalan menuju laut atau Derek Hayam. Bisa dibilang ini jalan tol kuno yang menghubungkan Mesir dengan kerajaan-kerajaan besar di utara. Dengan memilih Kapernaum sebagai markasnya, Yesus memastikan pesannya nggak akan terkurung di satu tempat, tapi akan menyebar ke seluruh dunia. Lantas, terang yang besar ini tuh apa sih sebenarnya? Dalam perjanjian baru yang berbahasa Yunani, kata yang dipakai adalah pos. Ini bukan cuma inspirasi atau perasaan hangat-hangat gitu aja. Pos adalah kehadiran fisik dari sebuah otoritas dan kuasa yang baru. Ini adalah Yesus Kristus sendiri yang melangkah masuk ke wilayah kegelapan untuk menantang dan menggulingkan kekuasaan yang menindas di sana. Nah, ini dia kebenaran yang membebaskan kita semua. Berapa kali sih kita harus sempurna atau memperbaiki diri dulu sebelum layak didatangi Tuhan? Jawabannya, 0 besar. Kisah ini membongkar kebohongan kalau kita harus bersih dulu baru Tuhan mau datang. Justru sebaliknya, terang itu sengaja menerobos masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat. Tentu saja, munculnya terang yang dahsyat ini
menuntut sebuah respons. Dia datang membawa perintah pertama, sebuah panggilan untuk revolusi batiniah yang kita kenal dengan istilah metanoia. Ini dia pesan perdana Yesus di Galilea. Bertobatlah. Mungkin kita udah sering banget dengar kata ini ya. Tapi tunggu dulu. Maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar merasa bersalah atas dosa-dosa kita. Kata Yunani aslinya adalah metanoete. Ini adalah panggilan untuk metanoia yang secara harfiah artinya ubahlah cara berpikirmu. Ini bukan cuma soal minta maaf. Ini adalah undangan untuk mengganti seluruh sistem operasi hidup kita dari yang tadinya berbasis ketakutan, kekurangan, dan rasa malu menjadi berbasis kerajaan surga yang penuh iman, kelimpahan, dan kemuliaan. Dan sekarang, saatnya kita bawa semua ini pulang. Gimana caranya kisah kuno ini bisa jadi relevan buat hidup Anda hari ini? Yuk kita bicara tentang Galilea pribadi Anda. Langkah-langkahnya sebenarnya sederhana tapi sangat transformatif. Pertama, coba identifikasi dengan jujur Zebulon dan Naftali dalam hidup Anda, area kegagalan atau luka yang selama ini Anda anggap gak berharga. Kedua, berhenti menyembunyikannya dalam rasa malu. Ketiga, buat keputusan sadar untuk mengizinkan sang terang masuk ke ruang-ruang yang paling gelap itu. Dan terakhir, praktikan metanoia. Mulailah secara aktif mengubah cara Anda berpikir tentang area itu dari narasi putus asa menjadi narasi penebusan. Kutipan ini, menurut saya, merangkum segalanya dengan sangat indah. Terang sejati itu nggak pernah negosiasi dengan kegelapan Anda. Ia datang untuk mengalahkannya, untuk memberikan hikmat, bobot kemuliaan pada bagian hidup Anda yang mungkin selama ini Anda atau dunia anggap enteng dan gak berarti. Pada akhirnya, pesannya jelas banget. Nggak ada masa lalu yang terlalu gelap, nggak ada bagian diri yang terlalu rusak. Strategi Tuhan itu bukan nunggu Anda jadi sempurna. Strateginya adalah justru memasuki titik terendah Anda untuk menjadikannya panggung bagi karyanya yang paling mulia. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di sudut terlupakan mana dalam hidup Anda? Entah itu luka lama, kegagalan yang tersembunyi, atau ketakutan yang melumpuhkan. Fajar sedang menanti untuk terbit.